malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku namanya Dinda. Halo Dinda. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 2015 lalu, Wak, di mana saat itu Dinda ini bekerja di sebuah CV. Kita sebut aja namanya CVN, Wak, ya. Yang lokasinya terletak di sebuah kota di Jawa Tengah. Gambaran sedikit aja nih si Dinda ngasih soalnya. Jadi menurut informasi dari Dinda, Wak, CVN ini merupakan anak perusahaannya dari sebuah percetakan terbuka dan kita sebut aja namanya PTL yang memang bergerak di bidang ekspor-impor. Nah, CVN ini sendiri merupakan kayak kantor cabangnya yang berfungsi sebagai bagian dari PTL. Kantor PTL ini terletak di tengah kota, sementara si CVN ini, kantornya si Dinda ini, baru saja dipindah ke sisi timur kota yang lebih dekat sama pelabuhan. Dan Dinda bekerja di CVN ini bersama 13 teman alainya. Ini yang memang harus aku sebut namanya nih, Wak, ya, karena semua orang ini mengalami hal itu juga dan mereka minta udah sebutin aja sekalian biar kita nostalgia pengalaman orang kita di kantor itu. Udah kalian ingat ya nama-namanya. Yang pertama ada Dinda, kedua Arina. Arina ini kakak kandungnya Dinda. Terus ada Willy, Tommy, Chen, Albert, Evan, Victor, Sean, Troy, Mario, Riano, Ito, dan Tio. 15 orang Dinda. Nah, Ito sama Tio yang terakhir berdua tadi itu kan adik kandung dan merupakan anak dari ownernya PTL, itu Pak Ben. Jadi orang ini cerita kerja gitu loh ya, terus semuanya kerja di anak perusahaan bapaknya kawannya, yaitu si Ito sama Tio tadi Bombay. Nah, kantor CVN ini, Wak, berbentuk rumah mewah jadul ala tahun 70-an 90-an gitu, Wak. Kalau misalnya kalian nonton Warkop DKI atau cerita-cerita di Abdullah zaman dulu, itulah kurang lebih tipe-tipe rumahnya. Ini sangat serba bagus juga. Masuk itu rumah mereka, kantor mereka. Seluruh lantai itu bahkan dapurnya pun serba mahal, Wak, bayangin. Dan rumah ini dibeli oleh Pak Ben untuk dijadikan kantor dan memang direnovasi. Renovasi memang dilakukan dikit, Wak, tapi tidak banyak merubah struktur dari rumah itu. Jadi bukan yang dari rumah terus dibuat kayak berbentuk full bentuk kantor gitu, enggak juga. Cuma ditambahin sedikit bagian-bagian yang memang dijadikan ke ruang kerja mereka dengan fasilitas kayak ini kayak gitu aja, simpel aja. Karena memang masih dibiarkan kayak gini rumah, Wak, lengkap dengan 2 kamar tidur, ada dapurnya, ada ruang makannya, ada ruang tamunya, bahkan ada ruang TV di situ. Jadi memang dipersiapkan sama si bosnya ini in case mereka tuh perlu kayak lembur atau bahkan nginep di kantor kalau memang pekerjaan lagi numpuknya ya. Dan rumah lain di sekitaran si kantor itu pun lumayan berjarak antara satu dengan yang lainnya. Dan rata-rata juga dijadikan untuk kantor juga karena lokasinya ini dekat dengan pelabuhan, sama kayak kantor-kantor marketing, kantor pos, kurir dan lain-lain sebagainya. Jadi memang di kantornya si Dinda ini emang ramenya dari pagi sampai sore aja, Wak. Ya, nah jadi kita mulai ini cerita horornya ya. Cerita pertama kali dimulai waktu hari pertama kantor beroperasi. Mulai air habit kerja mereka ber-14 ini memang bisa dibilang cukup santai. Jadi bukan yang kaku kayak orang kantoran itu, enggak juga, Wak. Jadi yang penting prinsipnya semua tanggung jawab kalian selesai, mau main lah di situ gitu. Nah, pagi itu di hari pertama nih kantor beroperasi ya, pagi itu sekitar jam 9 pagi. Udah Arina kakaknya sama Willy udah datang duluan di kantor. Nah, Bang Willy nih bahkan udah siap-siap bawa pakaian ganti, Wak, karena dia yakin aku lembur nih malam ini. Nah, karena memang masih sepi, mereka bertiga nih nonton TV lah dulu. Dan gak lama kemudian si Willy ini gerak mau ke dapur mau bikin kopi. Kalian mau nggak kopi? Arina, Dinda katanya mau lah Bang. Gila ini Willy ke kantor, ke dapur. Nah, datang setelah bikin kopi, Willy muncul ke depan ruang TV sambil tutup pintu. Tutup pintu. Pokoknya Willy ini datang bawa kopi dari dapur ke ruang TV sambil tutup 이 hidung. 빨판이 먹을 때마다 오독오독 소리가 나는데 진짜 이거 미쳤어요. 별미야. Santai gak sih, Wak? Katanya nanya sama orang kedua itu. Ini Dinda sama Arina, Wak. Apa, Bang? Buangnya aja, Dindanya mana, Bang? Ada, tadi bawa Bang. Waktu aku ke dapur memang aku cium. Aku pikir ya bau binatang mungkin. Tapi sejauh ini jaraknya masih kecil juga ya, weh. Enggak ada bau. Bau ini enggak cium kalian. Nah, karena si Willy ini yakin kali kalau itu ada bau bangkai, Wak. Akhirnya Dinda sama Arina ini ikut langsung ke dapur. Tapi pas sampai di dapur, orang-orang ini enggak nyium apa-apa. 안 되는데? Di waktu yang bersamaan nyampe di dapur itu, bau bangkai yang 제가 해갖고 올게요. 너무 시끄러울 것 같아. kecium nih. Kan ada dua waktu nyampe di bawah. 됐어. 남지. Kok nggak ada lagi baunya? 응? Akan Bang 왜 반도 쪽에 지금 난리야. tadi ada loh padahal. Salah kata gitu. Ya udahlah nggak dihiraukan lagi tuh hal itu sama mereka. Balik lagi ke ruang TV ngopi, ya kan? Nah nggak lama setelah itu kawan-kawan mereka yang lainnya datang nih. Nah ternyata nih kalian ingat 3 orang ini ya, si Kenny, Tommy, sama Victor juga berencana untuk menginap ke kantor malam itu, Wak, karena ada pekerjaan yang harus mereka lakukan di pelabuhan sampai malam hari. Jadi bertiga ini pun ikut menginap.
Dah, semua datang kerja lah. Nah, hari pertama mencoba suasana kantor baru belum ada yang terlalu aneh. Memang selain mau ini sampai akhirnya lagi asik-asik kerja terdengar gluduk petir. Tiba-tiba hujan sepanjang hari sampai jam 3 sore. Kantor mereka selesai sampai jam 4. Dan saat itu memang awal-awal bulan Februari ya, dimana lagi musimnya hujan gitu. Bahkan sampai semalaman gitu dan sering banjir di sana waktu itu. Kenapa sudah masuk jam 4 sore? Karena memang udah masih hujan deras sekali, Wak. Nggak bisa balik lah, semua orang pakai motor. Padahal semua udah pengen balik pulang, Wak. Karena nggak tahu kenapa nih, hari itu badan mereka tuh rasa capek kali. Kayak pengen langsung balik ke rumah buat tidur gitu loh. Berasa lebih capek gitu loh, Wak, dari biasanya mereka semuanya. Tapi karena hujan nggak berhenti, mereka nih udah capek belek dua kali ya kan. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidur di kantor. Dinda sama Arina pun juga tidur di kantor. Rame-rame. Waktu itu memang Dinda sama Arina sempat lagi nih buat nginep kak. Tapi kondisi jalan banjir. 김치에다가 Dek. 딱 올려서 Ada pula di luar mau naik apa? Sayo. Tak mungkin kita naik motor, campak nanti. Pakai mobil lah, Kak. Mobil kantor. Kalau memang kita pakai mobil kantor pun ada resikonya. Wah. Kok di jalan orang banjir? Kita nginep sini aja lah. Udah nginep sini aja. Dah, nginep lah itu di rame-rame. Nah, dia kenapa nginep lah itu rame-rame di kantor? Ya, di rame-rame kantor. Excited. Nggak usah ulang kayak gitu. Pokoknya akhirnya memutuskan mereka untuk rame-rame nginep di kantor ya. Nah, tadi siapa 3 orang yang mau ada pekerjaan malam? Kenny, Tommy, sama Victor.